Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami percaya sore hari ini bukan ibadah yang hanya rutinitas saja, tetapi kami benar-benar merasakan lawatan-Mu Tuhan. Hadirat-Mu ada di tempat ini Tuhan. Hadirat-Mu memeluk kami dengan sangat manis, mengatakan kepada kami bahwa semuanya akan baik-baik saja. Tidak ada hal yang terlalu sukar bagimu Tuhan Yesus. Dan jika Engkau dapati jiwa-jiwa yang hadir di Geraha 3 sore hari ini sedang mengalami kesukaran, kami percaya melalui ibadah ini Tuhan, mereka akan mendapatkan kelegaan dan jalan keluar. Dan siapa yang sakit mereka disembuhkan, dan siapa yang datang memerlukan pengharapan, mereka bertemu Yesus. Terima kasih Tuhan, urapi hamba-Mu, bukan dengan kuat dan gagah hamba, melainkan Roh Kudus yang berkuasa dan beracara. Terpujilah nama-Mu dan umat Tuhan yang siap mendengarkan firman Tuhan bersama katakan, amin. In Jesus name, kita sekali lagi beri kemuliaan untuk Tuhan kita. Haleluya. Terima kasih kepada tim Praise and Worship. Boleh saya dibantu untuk keyboardis tetap di atas. Shalom saudara yang dikasihi Tuhan. Apa kabar sore hari ini? Semua penuh sukacita luar biasa dalam anugerah Tuhan, amin. Ya, selama 30 menit ke depan saya akan menyampaikan firman Tuhan sore hari ini dengan tema bulanan sesuai dengan tema sinode, mengampuni orang berdosa. Dan hal yang penting, fondasi yang penting ketika kita berbicara tentang topik ini adalah iman. Diampuni dan dibenarkan oleh iman. Ada 3 kisah yang secara cepat saya akan ceritakan dan kita akan sama-sama belajar dari kisah tersebut. Yang pertama adalah iman seorang Rahab dan nanti dia akan bertemu dengan Salmon. Saudara tahu Rahab siapa dia? Pelacur, wanita tunasusila. Tetapi yang membuat aneh ya, Rahab ini tinggal di kota Yeriko. Dan pada saat itu Yosua mengutus 2 mata-mata ke kota Yeriko. Karena kan saudara tahu kan, Yeriko temboknya itu kuat sekali, susah sekali untuk diruntuhkan, untuk ditembus. Jadi akhirnya Yosua mengirimkan 2 mata-mata untuk menyelidiki Yeriko itu seperti apa. Anehnya saudara, Rahab ini yang tinggal di Yeriko, yang menyembah dewa-dewa Kanaan, dia mendeklar kepercayaannya kepada Elohimnya orang Israel, kepada Tuhannya orang Israel. Pada saat mata-mata ini akhirnya ketemu gitu ya sama Rahab. Oh ya udah, Rahab ngomong, sini sembunyi di sini supaya kalian gak ketangkap. Rahab berkata kepada mata-mata orang Israel itu. This is very strange karena Rahab orang Yeriko harusnya kan membela orang Yeriko. Tetapi kenapa dia malah menyembunyikan mata-mata orang Israel itu? Di Yosua 2 ayatnya yang ke-9, lalu ia berkata kepada orang-orang itu mata-mata, aku mengetahui bahwa Yahweh telah memberikan negeri ini, Yeriko ini kepadamu, dan bahwa kengerian akan kamu telah menimpa ke atas kami. Sebab itu seluruh penduduk negeri ini telah gemetar oleh karenamu. Next. Oleh karena kami telah mendengar bagaimana Yahweh mengeringkan air laut merah di hadapanmu ketika kamu keluar dari Mesir. Juga apa yang telah kamu lakukan terhadap kedua raja orang Amori yang di seberang Yordan, yakni kepada Sihon dan Og, yang telah kamu binasakan. Setelah kami mendengar hal-hal ini, perhatikan saudara, iman muncul dari pendengaran. Ternyata Rahab mendengar semua kisah yang telah Tuhannya orang Israel lakukan untuk Israel. Lanjut, hati kami menjadi takut dan tidak ada lagi semangat di dalam diri seorang pun. Oleh karena kamu, sebab Yahweh Elohimmu, dia adalah Elohim di segala langit, di atas, di bumi, di bawah. Kita tepuk tangan untuk Tuhan kita saudara, amin. Dan ini adalah pengakuan iman percaya Rahab, seorang Yeriko yang tadinya menyembah dewa-dewa Kanaan, seorang pelacur yang akhirnya dia memiliki iman percaya kepada Yahweh Elohim, Tuhannya orang Israel. Dan akhirnya Rahab berkata kepada 2 orang ini, oke, aku nyelamatin kamu ya, tapi nanti tolong ya, waktu kalian nyerbu Yeriko, tolong ingat aku, selamatin aku juga. Keluargaku juga, tolong ya.
Lalu akhirnya mata-mata ini berkata di ayat 18, ketahuilah ketika kami datang memasuki negeri ini, nanti kalau kami masuk ke sini, kamu Rahab sebaiknya mengikatkan tali merah kirmisi ini pada jendela. Saya bawa ya saudara. Engkau sebaiknya mengikatkan tali merah kirmisi ini pada jendela tempat engkau telah menurunkan kami. Engkau sebaiknya mengumpulkan ayahmu, ibumu, saudara-saudara lelakimu, dan seluruh keluarga ayahmu ke rumah itu. Saudara, kita lihat gambaran tali merah kirmisi. Ini adalah menunjuk kepada nubuat tentang pekerjaan Yesus di kayu salib dan darah yang ditumpahkannya untuk menebus hukuman dosa-dosa kita. Jadi ada kuasa penebusan saudara. Kita sebentar lagi menjelang Paskah. Kalau saudara melihat dari seluruh kisah Kejadian sampai Wahyu, Perjanjian Lama itu sebetulnya adalah gambaran nubuatan-nubuatan tentang karya penebusan Kristus Yesus. Dan di Perjanjian Baru itu adalah penggenapannya. Nah, gambaran tali merah kirmisi ini tadi diminta, julurkanlah, ikatkanlah kepada jendela. Ya, ini adalah gambaran darah Yesus sebagai tanda keselamatan. Jadi darah itu adalah tanda keselamatan. Darah sebagai tanda keselamatan. Saya ulangi. Jadi tali merah kirmisi ini itu adalah lambang darah Yesus yang dicurahkan dari atas salib sebagai tanda keselamatan saudara dan saya. Yang harusnya kita binasa oleh karena hukuman yang ditimpakan kepada kita akan dosa-dosa kita. Tetapi karena darah Yesus, saudara dan saya diselamatkan. Kita beri tepuk tangan untuk Tuhan Yesus. Amin. Sama halnya seperti Paskah, Passover-nya orang Yahudi. Saudara ingat ketika orang-orang Israel harus kasih tanda salib, tanda dari hewan, domba yang dioleskan. Kita baca aja Keluaran 2 ayat 7. Mereka harus mengambil darah itu dan menaruhnya pada kedua tiang dan pada ambang pintu rumah tempat mereka memakannya. Next. Darah pada rumah-rumah tempat kamu berdiam itu akan menjadi tanda bagimu. Dan ketika aku melihat darah itu, aku akan lewat daripadamu dan tulah yang menghancurkan tidak ada bagimu ketika aku mendatangkan hukuman atas tanah Mesir. Jadi waktu Israel, orang-orang Israel yang ada tulah anak sulung semuanya mati saudara, itu ada tanda darah. Jadi darah itu adalah tanda keselamatan. Kalau tadi Rahab tali merah kirmisi, itu adalah tanda keselamatan yang tercurah. Saudara, darah Yesus yang tercurah. Di Ibrani 11 ayat 30 ini juga tentang Rahab. Akhirnya tembok Yeriko berhasil diruntuhkan. Dan oleh iman tembok Yeriko runtuh setelah kota itu dikelilingi selama 7 hari. Oleh iman Rahab perempuan sundal itu tidak turut binasa bersama orang-orang yang tidak percaya karena ia telah menyambut para pengintai itu dengan ramah. KNJV mengatakan dengan baik, dengan ramah, dengan baik, memiliki sikap yang baik untuk menyelamatkan dan menyembunyikan pengintai itu. Jadi Rahab di sini dia diselamatkan ya, secara fisik dia diselamatkan loh saudara, nggak ikut binasa waktu Yeriko diserbu. Dan secara supernatural Ibrani mencatat dia dibenarkan oleh iman. Di sini saudara, Rahab itu adalah gambaran saudara dan saya. Gambaran kita yang adalah orang percaya yang telah berbalik dari jalan hidup kita yang salah, berbalik dari dunia kepada Tuhan. Sehingga saudara dan saya kita bisa dengan yakin, dengan teguh bahwa kita diselamatkan dan dibenarkan oleh iman kepada Yesus yang telah mencurahkan darahnya di salib untuk dosa-dosa saudara dan saya. Mari kita tepuk tangan untuk Tuhan sekali lagi saudara. Natal adalah bukti tetapi Paskah. Natal adalah janji tetapi Paskah adalah bukti. Saya sering
teringat kalimat itu. Natal itu janji. Paskah adalah bukti. Yesus mati, kalau Yesus nggak bangkit, sia-sia. Tetapi Yesus mati, dia bangkit, dan dia mengampuni dosa-dosa saudara dan saya. Sehingga kita yang tidak layak dilayakkan, kita yang tidak benar dibenarkan, kita yang tidak kudus dikuduskan. Dan saudara dan saya ada sore hari ini di Graha 3. Karena limpah kasih Bapa Yahweh mengampuni orang yang berdosa. Yang percaya katakan amin. Puji Tuhan saudara. And then, what next for Rahab? Apakah berhenti sampai di situ saudara, seorang pelacur ini? Dia bertemu dengan Salmon. Di sini ada yang pernah dengar Salmon? Oh iya, sarapan saya Pastor tadi lunch salmon stick gitu. Bukan, ini adalah nama orang saudara. Dan Salmon menikahi Rahab. Salmon ini dari klan Yehuda ya. Dan Rahab ini orang yang tinggal di Yeriko. Kafir, yang gak percaya. Akhirnya Salmon kan pasti tahu dong masa lalunya Rahab sebagai pelacur, wanita tunasusila, dan lainnya. Tetapi saudara, kita lihat kasih yang mengampuni ada 3 hal. Kasih yang mengampuni itu adalah kasih yang pertama. Dia menerima, katakan bersama saya, menerima. Menerima. Kalau saudara mengerti arti nama Salmon itu adalah mantel. Mantel, ini seperti yang saya pakai, mantel. Outer, pakaian luar. Jadi ini adalah sebuah simbolis Salmon menjadi pakaian untuk menutupi aibnya Rahab. Saudara, kalau misalnya Salmon dari kalangan Yehuda melihat Rahab dengan masa lalunya yang rusak, hancur seperti itu, memalukan. Tetapi dia dengan sangat baik hati, dia menerima Rahab menjadi istrinya. Bahkan dia bukan hanya menerima Rahab, dia menutupi segala masa lalu Ahab. Dia menutupi segala aib, kesalahan masa lalu Rahab. Mazmur 32 ayat 1, berbahagialah dia yang pelanggarannya dihapuskan, yang dosanya ditutupi. 1 Petrus 4 ayat 8, lebih daripada itu kasihilah sungguh-sungguh seorang terhadap yang lain, karena kasih menutupi banyak dosa, saudara. Kalau kita melihat Salmon ini adalah gambaran dari kasih sayang Tuhan Yesus yang telah mengampuni dan menerima kita. Tuhan Yesus telah menutupi segala dosa. Dia bukan hanya mengampuni, tetapi Tuhan Yesus menutupi segala dosa kita. Melupakan segala kesalahan kita. Seperti halnya tadi, pakaian, mantel yang menutupi aib-aib kita di masa lalu. Segala dosa dan kesalahan kita di masa lalu, saudara. Jadi kalau misalnya ada intimidasi iblis bahwa kamu masih tidak layak, kamu gak oke, gak baik, gak worth it untuk ada di tempat ini. Gak worth it untuk memuji dan menyembah Tuhan. Saudara, stop. Jangan mau tertipu oleh tipu daya iblis. Saat ini saudara bisa datang pada Yesus. Saudara bisa akui semua dosa dan kesalahan. Terima anugerah dan pengampunan dari Tuhan. Karena Yesus Kristus telah menutupi dengan sempurna segala dosa dan kesalahan kita. Bahkan Yesus membenarkan kita. Roma 3 ayatnya yang ke-24. Tetapi oleh anugerahnya mereka dibenarkan secara cuma-cuma melalui penebusan di dalam Kristus Yesus. Kristus Yesus telah ditetapkan Elohim sebagai pendamaian oleh iman dalam darahnya. Dan hal ini dilakukannya untuk menyatakan kebenarannya sebab dia telah membiarkan dosa-dosa yang terjadi waktu lalu pada masa kesabarannya untuk membuktikan kebenaran Elohim pada masa sekarang supaya nyata bahwa dia itu benar
dan dia membenarkan orang yang percaya kepada Yesus Kristus. Mari kita berikan tepuk tangan yang meriah lagi untuk Tuhan, saudara, yang sudah membenarkan saudara dan saya. Karena Yesuslah adalah pendamaian itu. Coba sekarang saya tanya saudara ya di tempat ini. Saya mau tanya di sini, yang merasa berani untuk datang ke depan, ke sini, yang merasa saya hari ini pakai bajunya kurang pantas untuk datang ke gereja. Saya cuma pakai baju casual. Tetapi kalau misalnya saya tanya, ada enggak yang merasa lagi pakai baju misalnya casual atau baju rumahan atau baju yang kurang pantas, saudara datang ke depan sini, ke saya. Enggak perlu malu. Ayo, waktu berjalan saudara, siapa yang berani? Siapa yang berani yang merasa enggak layak, aduh aku malu malu ke gereja pakai baju ini. Tetapi kalau saya lagi tanya, saya ada di sini, saya ingin memberikan sesuatu, salmon yang menutupi saudara, siapa yang berani ke depan? Ayo saudara jangan malu-malu dong, saya dari sini bisa melihat loh. Siapa yang berani? Yang di depan? Oke. Ayo mas bantuin cari mas satu orang. Saudara saya berkhotbah ini kalau misalnya di rumah mungkin saya pakai piyama ya. Baju rumah, daster pada saat saya memasak atau saya mempersiapkan khotbah dan lainnya, baju rumah. Tetapi nggak mungkin saya pakai baju yang agak compang-camping untuk berada di depan ini berkhotbah saudara. Kalaupun misalnya mantel ini saya lepas saudara, ini saya pakai baju cuman tanpa lengan, jadi nggak pantas juga. Nah makanya tadi setelah kita mendapatkan suatu insight, Salmon menutupi aib, kesalahan Rahab. Kita ini sudah ditutupi oleh Tuhan, sudah disembunyikan di dalam kasih karunia-Nya, di dalam salibnya sehingga Bapa melihat kita itu melalui lensa salib. Otomatis kita harus bertindak sesuai dengan yang semestinya. Sama seperti saya tidak mungkin menyampaikan firman Tuhan dengan baju yang acak-acakan, baju yang compang-camping, baju yang asal-asalan. Karena saya sudah diberikan mantel ini dan saya berusaha dengan baik, dengan pertolongan Roh Kudus untuk bisa menyampaikan delivery firman Tuhan sesederhana mungkin sehingga saudara mengerti. Demikian pula halnya pada saat kita menjalani kehidupan saudara. Saat saudara sudah sadar, saudara dibenarkan Tuhan. Saudara mengenakan jubah kekudusan yang dari Tuhan. Jangan lagi hidup sembarangan. Katakan kanan kiri, yuk hidup dalam pertobatan yuk. Amin, amin, amin. Kesempatan terakhir saudara, ini saya membawa satu mantel. Kalau ditunjukkan gini mungkin baru mau ya saudara ke depan. Iya, silakan. Siapa yang berani datang ke depan untuk mantel ini? Saya hitung sampai 5. Ini pada saat Pastor Verona kesini juga banyak loh yang malu-malu. Dan saudara jangan sampai malu untuk menerima kasih karunia dari Tuhan. Ayo, 1, 2, iya. Tepuk tangan saudara untuk rekan kita. Ya, Rahab, waduh ini harusnya cewek ya. Saya Salmon ya. Jadi ingatlah bahwa apa yang kau merasa tidak layak saat ini, Tuhan sudah memberikanmu mantel. Bisa? Ya. Puji Tuhan, loh muat ya? Wow. Ya, Tuhan sudah memberikanmu mantel, jubah kekudusan. Jadi sekarang lupakan semua masa lalu, lupakan semua hal-hal yang buruk di masa lalu, berpaling dari dunia, berbalik menuju jalan Yesus. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Hadiah Paskah ya, Tuhan berkati. Ya, sekali lagi tepuk tangan untuk Tuhan saudara. Ya luar biasa. Rahab seorang wanita Yeriko, menikah dengan Salmon suku Yehuda. Dan pada akhirnya mereka melahirkan Boas ayah Obed, ayah Isai, ayah Daud, dan menjadi nenek moyang Yesus. Puji Tuhan. Yang kedua sekarang, kasih yang mengampuni itu adalah kasih yang memulihkan. Katakan bersama saya, memulihkan. Tadi yang pertama menerima, yang kedua memulihkan.
Kita akan melihat dari kisah pria yang lumpuh, diampuni dosanya dan dipulihkan. Lukas 5 ayat 20, ketika melihat iman mereka, dia berkata kepadanya, saudara, dosamu telah diampuni. Saya coba baca dari Matius ya saudara. Mereka membawa kepadanya seorang lumpuh yang terbaring di tempat tidurnya. Ketika melihat iman mereka, Yesus berkata kepada orang lumpuh itu, teguhkanlah hatimu anakku, dosamu sudah diampuni. Kenapa Tuhan Yesus ngomong, teguhkanlah hatimu anakku? Karena pasti banyak sekali suara-suara, entah itu suara di dalam dirinya sendiri, yang dia merasa, aduh mungkin aku tidak layak untuk mendapatkan pemulihan ini. Mungkin aku tidak layak untuk berada di sini. Aku tidak cukup bagus, tidak cukup benar, tidak cukup kudus, tidak cukup suci untuk berada di tempat ini. Tapi Tuhan Yesus berkata, teguhkanlah hatimu anakku, dosamu sudah diampuni. Padahal dia lumpuh. Tapi kenapa Tuhan Yesus berkata, dosamu sudah diampuni? Lalu akhirnya bukan hanya orang ini ya, orang yang lumpuh ini merasakan hal-hal yang aku layakkah, aku bisakah, kenapa Tuhan Yesus berbicara seperti itu. Tetapi Yesus juga dicemooh saudara. Orang-orang yang di situ malah lihat, siapa Yesus ini? Kenapa kok dia dengan pedenya mengatakan dosamu sudah diampuni. Dan akhirnya Yesus yang mendengar orang-orang yang jahat itu, netizen-netizen yang nyinyir itu saudara. Akhirnya Tuhan Yesus berkata di Lukas 5 ayat 23. Manakah yang lebih mudah mengatakan dosa-dosamu sudah diampuni atau bangun dan berjalanlah. Namun supaya kamu mengetahui bahwa anak manusia mempunyai kuasa di dunia untuk mengampuni dosa. Berkatalah dia kepada orang yang lumpuh itu, aku berkata kepadamu bangunlah, angkatlah tempat tidurmu dan pulanglah ke rumahmu. Seketika itu juga ia berdiri di hadapan mereka lalu mengangkat tempat tidurnya dan pulang ke rumahnya sambil memuliakan Elohim. Saudara, kasih yang mengampuni dosa itu bukan hanya menerima, seperti tadi Salmon menerima Rahab. Tetapi kasih yang mengampuni dosa itu juga adalah kasih yang memulihkan, saudara. Kasih yang memulihkan. Tuhan Yesus bukan hanya mengampuni orang lumpuh dosanya tadi, tetapi dia juga menyembuhkan seketika itu juga, tidak ditunda, tidak diulur-ulur waktunya, tetapi Tuhan Yesus oleh belas kasihan berkata, oh dosamu sudah diampuni. Jadi kalau saudara sore hari ini masih terintimidasi dengan perkataan orang lain, dengan intimidasi iblis bahwa Tuhan belum mengampuni dosa-dosa saudara, tutup telinga saudara. Tuhan Yesus saja juga diintimidasi banyak orang. Tetapi Tuhan Yesus tahu siapa dirinya. Tuhan Yesus tahu siapa Bapaknya. Tuhan Yesus tahu apa tugasnya. Dan Tuhan Yesus tahu kuasa apa yang ada di firman-Nya sehingga dia mampu memiliki kuasa untuk mengampuni dosa dan juga memulihkan. Sore hari ini saudara, jika saudara ada sakit penyakit apapun itu, saudara percaya Tuhan Yesus bukan hanya bisa mendapatkan kuasa untuk memberikan kuasa mengampuni dosa. Tetapi Tuhan yang sama yang sudah menyembuhkan pria lumpuh ini, Tuhan yang sama juga pasti menyembuhkan dan memulihkan sakit penyakit saudara dan saya. Kita tepuk tangan untuk Tuhan Yesus saudara. Bukan hanya dosa saja, tetapi juga memulihkan. Dia bisa datang kepada Tuhan dengan kondisi apa adanya. Tetapi Tuhan tidak pernah membiarkan dia di kondisi seperti itu. Selalu ada sesuatu yang Tuhan buat. Menerima dan di sini memulihkan dan menyembuhkan. Yang terakhir, dan saya selesai di sini saudara. Tuhan Yesus, ya limpah kasih Bapa Yahweh. Kasih yang mengampuni orang berdosa. Kalau tadi kasih yang menerima, kedua kasih yang memulihkan, ketiga kasih itu pasti mengubahkan. Bukan hanya menerima, bukan hanya memulihkan, tetapi juga mengubahkan. Kita melihat dari kisah Saulus, saudara. Tuhan mengampuni Saulus,
dan Tuhan juga mengubahkannya. Kita lihat backgroundnya Saulus. Saulus ini orang Yahudi yang pinter banget dan juga saleh banget. Bahkan begitu bersemangat dan salehnya dia, sehingga sampai menganiaya orang Kristen, itu adalah a nature way gitu ya. Cara alami baginya untuk menunjukkan pengabdiannya. Bahkan dia sampai meminta surat kuasa ke otoritas, kasih aku surat kuasa. Untuk apa? Untuk mengejar-ngejar orang Kristen, menangkap orang Kristen dan menyeret mereka ke Yerusalem. Sampai minta surat kuasa loh saudara. Dia ini penganiaya ya. Stefanus dirajam, juga gak melakukan apa-apa, malah memprovokasi. Tetapi Yesus menjumpainya di perjalanan di Damaskus. Kisah Para Rasul 9 ayat 3-5. Dalam perjalanannya mendekati Damaskus, tiba-tiba memancarlah cahaya dari langit. Dia rebah ke tanah dan mendengar satu suara yang berkata kepadanya, Saulus, Saulus, mengapa engkau menganiaya aku? Dan dia berkata, siapakah engkau Tuhan? Tuhan berkata, akulah Yesus yang kau aniaya. Sia-sialah bagimu melawan aku. Yesus berkata. Fun fact-nya saudara, fun fact dari Saulus ini adalah pada saat proses petobatan Saulus, Yesus masih memanggilnya Saulus di kisah 9. Gak langsung dipanggil Paulus. Karena pada saat itu ya memiliki dua nama, satu nama Ibrani, satu nama Romawi, itu adalah hal yang wajar. Dan Saulus ini adalah nama Hebrunya gitu, dia sebagai orang Ibrani ya, orang Yahudi, dipanggil Saulus. Dan pada saat dia bertobat, Tuhan Yesus pun juga tetap masih manggil dia Saulus, gak langsung diubahkan begitu aja. Lalu kalau saudara lihat, ya Saulus mulai menggunakan nama Paulus itu di Siprus, di kisah 13 ayat 12, nanti saudara baca sendiri di rumah. Intinya pada waktu itu adalah misi pertama Paulus gitu ya, misi perjalanan pertama Paulus. Dan di salah satu misi itu dia mendapati ada seseorang yang terkenal gitu ya, terkenal. Dia itu menyembah berhala, pokoknya terkenal banget, berpengaruh, menyembah berhala sampai akhirnya bertobat. Nah di situ dia baru akhirnya konsisten pakai nama Paulus. Kalau dipikir-pikir ya wajar ya, karena kan akhirnya dia di-appoint untuk melayani orang-orang non-Yahudi. Kisah Rasul 9 ayat 10-11. Ini waktu Tuhan Yesus minta tolong Ananias nih. Ada seorang murid di Damaskus bernama Ananias. Tuhan berfirman kepadanya dalam penglihatan, Ananias. Dan ia berkata, ya Tuhan. Tuhan berfirman kepadanya, pergilah ke jalan sempit yang disebut jalan lurus dan carilah di rumah Yudas seorang bernama Saulus. Tuh, masih dipanggil Saulus. Padahal itu Saulus di rumah itu sudah berdoa, dia kan buta kan. Waktu itu gak kelihatan, setelah kelihatan sinar di Damaskus akhirnya dia gak bisa kelihatan. Tapi walaupun dia lagi proses pertobatan masih dipanggil Saulus juga. Carilah di rumah Yudas seorang bernama Saulus dari Tarsus, ia sedang berdoa. Pertobatan itu adalah sebuah proses saudara. Metanoia, kita diubahkan dari jalan hidup yang salah menuju kebenaran Kristus. Pola hidup yang salah, dari dunia kita berpaling kepada Kristus. Dan kita menghidupi pertobatan itu setiap hari saudara. Dan kita lihat Saulus yang seorang penganiaya orang Kristen akhirnya diubahkan menjadi rasul untuk bangsa-bangsa bukan Yahudi. Disertai dengan kuasa Tuhan, disertai dengan mujizat, disertai dengan tanda-tanda heran. Nanti saudara bisa mengulik di Galatia 2 ayat 7 dan 8, Roma 1 ayat 16, kisah 19 ayat 11-12 itu banyak sekali di situ kisah-kisah Saulus. Lalu akhirnya pada saat dia sudah formal gitu ya, pakai nama Paulus. Rasul Paulus menulis sebagian besar kitab perjanjian baru. Ini kitab diantaranya nih, Roma, 1-2 Korintus, Galatia, Efesus, Filipi, Kolose, 1-2 Tesalonika, 1-2 Timotius, Titus, Filemon. Kalau saudara rajin mencatat khotbah, sepanjang tahun 2024 kemarin itu sebetulnya kita khotbahnya setiap minggu itu semi Bible study. Karena dari Januari 2024 sampai Desember 2024 itu kita mempelajari semua kitab Rasul Paulus. Siapa yang ingat? Tolong angkat tangan, saya kepingin tahu siapa yang ingat.
Lah berarti 1 tahun kemarin saudara belajar apa? Waktu datang ya. Kalau saudara ada catatannya, itu kalau saudara lihat Januari, Februari itu Roma sampai Filemon saudara ya. Jadi dan 2025 ini kembali lagi ke tema bulanan. Rasul Paulus diubahkan dengan luar biasa. Nah sebelum saya menyelesaikan firman Tuhan pada sore hari ini, pertanyaan refleksi untuk kita menyambut Paskah 2025. Apakah masih ada dosa, kesalahan, pelanggaran, kebiasaan buruk dan kejahatan yang masih tersembunyi? Yang mungkin kalau di sini terlihatnya baik-baik saja, tetapi setelah pulang dari gereja, pulang dari situasi yang hangat bersama teman-teman di gereja, ternyata masih ada gitu yang saudara sembunyikan. Kesalahan, kebiasaan-kebiasaan buruk saudara. Mari saat ini kita datang kepada Tuhan. Satu, datang pada Yesus saudara. Ya ini saya singkat DT. Datang pada Yesus, akui, terima anugerahnya dan hidup dalam pertobatan. Yang kedua, temui orang-orang terpercaya. Pemimpin rohani misalnya. Komunitas yang aman dan positif. Yakobus 5 ayat 6, ya saudara saling mengaku dosa kita. Saling mendoakan. Doa orang benar jika dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya. Dan saudara dibenarkan oleh Kristus. Jangan disimpan sendiri. Yang pertama itu vertikal dengan Tuhan. Yang kedua itu horizontal. Ya, misalnya tadi Rahab dan Salmon as a family. Mereka saling support satu sama lain. Pria lumpuh. Kalau Rahab dosanya apa? Seksual ya. Pria lumpuh dan teman-temannya. Komunitasnya, friends, bestie, positif, aktif. Dan juga komunitas yang memulihkan gitu. Jangan nanti ada teman yang curhat ke saudara terus jadi berita gitu ya, ember gitu jadi gosip. Saulus dan Ananias, trusted believer. Ananias berdoa untuk Saulus dan lainnya. Saudara harus ada, jangan ditanggung sendiri. Apa yang saudara sedang dalam tanda kutip sembunyikan. Share ke Tuhan, ke sesama. 3, dengar firman, cintai hadirat Tuhan. Saudara berdoa, pujian, penyembahan, firman timbul dari pendengaran akan firman Kristus. Rahab aja tadi yang nyembah dewa Kanaan, akhirnya percaya kepada Elohimnya orang Israel. Karena dengar. Yang keempat, terminasi sumbernya. Misalnya di sini masih ada dosa pornografi. Terminasi sumbernya, apakah dari sosmed kah? Dari chatting kah atau dari layanan streaming kah? Terminasi, stop berlangganan. Atau berkomunitas dengan orang-orang yang drugs, narkoba, stop, terminasi sumbernya. Jangan lagi bergaul dengan mereka. Dan saudara gak apa-apa kok mendapatkan pertolongan profesional. Dari konselor Kristen, psikolog, psikiater Kristen, terapis kesehatan mental yang biblikal, saudara. It's okay. Jadi engkau tidak pernah sendiri. Dosa diampuni, tetapi jangan tinggal di dalam dosa. Kita mau hidup lebih lagi untuk kemuliaan Tuhan. Amin saudara. Ini ada quote bagus dari Oscar Wilde. In Christ, di dalam Kristus, every saint has a past and every sinner has a future. Setiap orang-orang kudus memiliki masa lalu. Dan setiap pendosa memiliki masa depan. Karena ada Yesus, saudara. Yesus masih memberikan kesempatan kepada saudara dan saya. Dan kesimpulannya, saya undang jemaat bangkit berdiri dan pemusik untuk kembali ke atas mimbar. Kita akan lihat kesimpulannya. Saya menantang saudara ya. Ada baptisan ya, tanggal 20 April. Ada ini pengumumannya. Baptisan tanggal 20 April saudara setelah Geraha 2. Kalau saudara masih belum dibaptis, ada yang belum dibaptis? Ya mungkin anaknya atau saudara, oke,
dengan mendengarkan firman ini, aku mau bertobat, aku mau memberi diriku dibaptis. Saudara segera daftarkan ke pastoral, nanti bisa menghubungi Bu Elisa di depan atau daftar ke pastoral. Jangan sia-siakan, tanggal 20 April ya, hari Minggu jam 12 siang. Tadi pagi ada anak teens juga dibaptis, jadi jangan menunda. Kita akan lihat kasih yang mengampuni. Yang pertama adalah kasih yang menerima. Ini kisah Rahab ya, bagaimana Salmon menerima Rahab dan kita bisa melihat bahwa Yesus menerima, mengampuni dosa, menutupi aib, kita dibenarkan oleh kebenaran Kristus. Kasih yang mengampuni juga adalah kasih yang memulihkan. Kita lihat dari kisah pria lumpuh, Yesus berkuasa untuk mengampuni dosa, memulihkan dan menyembuhkan sakit penyakit. Karena ada sakit yang juga disebabkan oleh karena dosa loh. Misalnya dosa perzinahan, terus akhirnya terkena penyakit seksual ya, menular seksual gitu. Pada saat disembuhkan, diampuni dosanya, disembuhkan juga penyakitnya. Yang ketiga, kasih yang mengampuni itu juga kasih yang mengubahkan. Kisah Paulus bahwa Yesus mengampuni dosa dan mengubahkan kehidupan. Amin, mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus atas firman-Mu pada sore menjelang malam hari ini Tuhan. Kami percaya, sekali lagi kami diingatkan, limpah kasih Bapa Yahweh mengampuni orang yang berdosa. Kami belajar dari kisah Rahab dan Salmon. Engkau menerima kami Tuhan apa adanya. Engkau mengampuni dosa kami, Engkau menutupi aib kami Tuhan. Dan Engkau tidak membiarkan kami tetap tinggal di dalam dosa. Dengan kasih sayang-Mu dan Roh Kudus-Mu, Engkau terus menuntun kami hidup dalam pertobatan. Kami perlu Engkau Tuhan. Dan dari kisah pria yang lumpuh Tuhan, kami juga belajar bahwa kasih yang mengampuni itu juga adalah kasih yang memulihkan, yang menyembuhkan. Dan kami percaya dengan iman, dengan bilur-bilur Yesus, sore hari ini semua sakit penyakit disembuhkan dalam nama Yesus. Dan kami juga belajar bahwa kasih yang mengampuni itu juga adalah kasih yang mengubahkan. Kami belajar dari kisah Saulus Tuhan. Sebejat apapun masa lalu kami Tuhan, sejahat apapun masa lalu kami, sejatuh-jatuhnya kami di masa lalu, kami percaya masih ada kesempatan itu bagi orang-orang untuk bertobat. Karena kasih sayang-Mu mengampuni dosa-dosa kami dan Kau mengubahkan kehidupan kami menjadi kehidupan yang kudus, kehidupan yang dikenan, kehidupan yang dilayakkan, dan kehidupan yang fokus kepada Yesus. Karena kami bukan hamba dosa, tetapi kami adalah hamba kebenaran. Dan hidup adalah Kristus, dan kami ingin kehidupan kami memuliakan nama-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Saya memberikan kesempatan kepada saudara, masing-masing pribadi dengan Tuhan. Hal apakah yang masih mengganjal di kehidupan saudara? Mungkin itu adalah dosa yang tersembunyi. Mungkin itu adalah adiksi yang tidak seorang pun tahu. Kelemahan-kelemahan yang membuat saudara ingin bertobat, tapi seolah-olah saudara tidak memiliki kekuatan untuk mentas dari kebiasaan buruk itu. Saat ini ada Yesus. Pandang salib Kristus saudara. Masing-masing dengan Tuhan saya beri waktu sekitar 30 detik. Sebutkan 3 hal yang Tuhan ingin saudara ubahkan. Silakan saudara. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih Tuhan. Sumberku
dengan kekuatan salibmu, ku dimampukan selalu, Yesus. Semua perkaraku, semua harapanku, ku bawa kepada salibmu yang menjadi kekuatanku. Salibmu telah mengerjakan keselamatan yang besar bagiku. Ku berdiri menyaksikan Kau setia dan hidup dalamku. Mari datang pada Yesus, katakan, Engkaulah nafasku, Engkau sumber pemulihan kami, Tuhan. Engkaulah sumberku, dengan kekuatan salib Engkau pasti dimampukan. Ku dimampukan selalu. Semua perkaraku, semua perkaraku, semua harapanku, semua harapanku. Mari bawa kepada salib Yesus. Ku bawa kepada salib. Itulah yang menjadi kekuatan saudara. Yang menjadi kekuatanku. Salibmu telah mengerjakan keselamatan yang besar bagiku. Ku berdiri menyaksikan Kau setia
Tuhan Yesus, terima kasih untuk sore malam hari ini Tuhan. Jika Rahab saja Engkau ampuni dan Engkau ubahkan, Engkau terima. Jika pria yang lumpuh juga Engkau terima, Engkau ampuni dan Engkau sembuhkan. Jika Saulus saja juga Engkau terima, Engkau ampuni dan Engkau ubahkan. Dengan iman kami minta kesempatan yang sama Tuhan, sore hari ini Tuhan. Banyak hal-hal kesalahan, pelanggaran, kebiasaan buruk yang masih sering mendukakan Engkau Tuhan. Namun pada hari Minggu 13 April ini kami mau berkomitmen untuk menjalani gaya hidup yang baru, pola hidup yang baru, yaitu hidup dalam pertobatan. Dan sebagaimana kami mengenal kasih-Mu yang mengampuni, kasih yang menerima, ajar kami juga menerima orang yang bersalah kepada kami Tuhan. Dan sebagaimana kasih-Mu yang mengampuni, yang memulihkan, ajar juga kami bisa merepresentasikan pribadi-Mu yang bisa memulihkan. Dan seperti kasih-Mu yang mengampuni dan juga mengubahkan, beri kami hikmat, kuasa Roh Kudus untuk memimpin kami dalam mendampingi orang-orang dan jiwa-jiwa yang Kau percayakan kepada kami. Sehingga kami bisa bertransformasi bersama. Changing lives through Jesus' love. In the name of Yeshua HaMashiach. Terima urapan yang dari Tuhan. Engkau dimampukan. In Jesus' name we pray. Semua katakan amin. Mari kita beri kemuliaan untuk Tuhan. Thank you so much. Yeshua HaMashiach bless you.